Shalom pemirsa pemirsa. sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, hari yang luar biasa tentunya. Kita percaya bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi dan Tuhan gak pernah memberikan berkat yang second hand atau berkat yang kemarin yang sisa ya Deb ya. Betul ya pemirsa sekalian, hari ini ada satu topik yang sangat menarik yang sudah kita persiapkan buat kita semua, yaitu dengan judul Virtues Profiling. Virtues profiling itu apa ya kira-kira nanti kita kalau mau tahu ya tentunya harus disimak tentunya ya. Pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula disaksikan melalui website kami melalui www.anugrah.net. Di mana Deb? www.anugrah.net. Dan pemirsa, kami mau mengingatkan kepada pemirsa sekalian, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Dan tentunya pemirsa sekalian tahu nggak bahwa puji Tuhan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan, mereka mendapatkan terobosan pada waktu mereka mempercayakan masalah mereka untuk kami bantu untuk doakan. Kami tahu bukan karena doanya kami saja, tetapi karena yang lebih penting daripada itu karena Tuhan Yesus sedang bekerja melalui Roh Kudusnya dengan cara yang begitu dahsyat. Oleh karena itu apabila Anda memiliki kesaksian, Anda tahu bahwa Anda sudah dipulihkan pada waktu Anda berdoa bersama dengan kami minta untuk Anda kirim SMS kepada kami, kirimkan email, tuliskan bagaimana mujizat itu terjadi pada kehidupan Anda, sehingga kami pun akan tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang perkasa dan kami akan dapat memberitakannya melalui Good News Program tentunya. Pemirsa, kami akan menampilkan narasumber kami yaitu Pascal Lasmana, tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Tidak ada yang tahu tentang rencana Tuhan, namun yang jelas semuanya akan indah pada waktunya. Mungkin ilustrasi itu yang cocok untuk menggambarkan sosok Pascal Lasmana. Ayah satu orang anak ini memiliki perjalanan hidup yang cukup berliku. Dibesarkan di keluarga yang broken home, berkesempatan sekolah di luar negeri, namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Malah terjebak dalam dunia hitam narkoba. Atas kemurahan Tuhan, akhirnya Pascal bisa kembali ke jalan yang benar. Kini Pascal mendedikasikan kemampuannya untuk membantu banyak orang dengan virtues profiling yang dia ciptakan. Sebuah alat analisa untuk mengukur potensi dan kepribadian seseorang, sehingga dapat menempatkan seseorang yang tepat pada tempat yang tepat untuk bisa mencapai kehidupan yang maksimal dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Di Australia malah kehidupan saya semakin parah. Di sana saya terlibat narkoba lebih lagi, bahkan segala jenis narkoba. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga dapat membawa kita selangkah lebih dekat dengan neraka. Atau selangkah lebih dekat dengan surga. Bagaimana menciptakan keluarga ilahi yang bahagia seperti yang dirancangkan oleh Tuhan? Dapatkan buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina yang akan meningkatkan level kebahagiaan dalam keluarga Anda. Dalam buku ini Anda akan belajar tentang 4 area kehidupan keluarga yang harus dilindungi. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana? Bagaimana menjaga api cinta antara suami istri agar tidak padam? Atau keharmonisan orang tua dengan anak. Pentingnya komunikasi sebagai pintu gerbang rumah tangga Anda.
Indahnya melepaskan pengampunan yang merupakan kunci dari pemulihan keluarga Anda. Guard your family. Dapatkan sekarang juga. Hubungi 0819 77 43 5763. Guard your family. Persembahan dari Anugerah Ministries. Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami. Ada seorang narasumber yang saya kenal sangat baik yang bernama Saudara Pascal Lasmana. Kita sering bertemu dengan dia waktu pelayanan ya, di mana-mana di gereja-gereja, dan kita percaya bahwa rupanya seiring kita mengenal selama, kita udah kenal berapa tahun nih ya? I think at least more than 5 years ya. Ya, lebih dari 5 tahun. Tahun, dan ternyata kita melihat bahwa Tuhan bekerja baik dalam pelayanan kami dan juga kehidupan Pascal. And wow, welcome man in Good News program. Ya, thank you untuk We are undang saya happy juga. to have you here. Yep, I'm happy too. Okay. Thank you. Ya. Nah, tentunya pemirsa di rumah mau berkenalan dulu dengan Pascal gitu ya. So, Ya. Pascal bisa ceritakan sedikit latar belakang kamu bagaimana? Oke, mungkin sebelumnya ya nama saya Pascal Lasmana, nggak ada hubungannya sama Indra Lasmana. Indra Lasmana nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Tetangga mungkin kali itu. Tanggap. Apa? I know you like diving man. Dia suka Ya. nyelam gitu. Saya suka nyelam, saya suka main sepeda. Oke. Basically, I love to travel. Saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia boleh dibilang. Oh, oke. Tapi itu karena saya melakukan kegiatan sosial dan juga pelayanan untuk penerjemah, untuk yayasan dari ministry dari luar negeri. Kemudian saya keliling Indonesia. Oke. And married? Ya, saya punya anak satu, 5 Ceritakan tahun tentang umurnya. keluarganya, Pascal. Oke, saya punya istri satu, namanya Cecilia. Dan juga anak saya Luxander, umur 5 tahun sekarang. Oke. And how did you meet your wife? Saya ketemu dia di Jakarta, dikenalin dari teman, ketemu teman gitu ya. Ya, terus? So, ya, the world is so small. Ternyata pokoknya dia teman lamanya teman saya, entah gimana pokoknya jadian dan dipertemukan. Dan akhirnya Udah berapa tahun married? sudah hampir 8 tahun. September Wow. ini 8 tahun. kita Good. menikah. Good. Oke. Ya. Nah, mendengar tentang kesaksian hidup Pascal sebelum kenal Tuhan nih. Ya. Saya ingin dengar langsung dari Pascal. Bisa ceritakan kepada pemirsa juga apa yang terjadi pada kehidupan Pascal dulu. Oke. Ya mungkin sebelumnya saya ini boleh bilang pecandu narkoba. Saya junkies, ex-junkies gitu ya. Karena waktu saya sekolah di Jakarta, saya mulai kenal narkoba sejak SMA. Kemudian saya pikir, wah saya mau eksodus ke luar negeri gitu ya. Jadi mulai konsumsi narkoba udah mulai high school. Luar dari high school. Wow. Kemudian saya ke luar negeri, saya ke Amerika. Saya sekolah di sana. Saya pikir keadaan akan semakin baik, bertemu dengan teman-teman baik ya tentunya. Tapi ternyata godaannya lebih kuat dan diikutin gitu ya. Kemudian saya semakin dalam terlibat narkoba. Kemudian ya singkat cerita sekolah saya tidak selesai. Saya harus pulang. Pilihannya dua. Mama saya bilang mau lanjut ke Luzern atau mau lanjut ke Australia karena saya sekolah perhotelan kan. Kemudian oke, saya pikir Australia aja deh, lebih banyak teman. Singkat cerita saya ke Australia. Kemudian di Australia malah kehidupan saya semakin parah. Di sana saya terlibat narkoba lebih lagi, bahkan segala jenis narkoba saya konsumsi, bahkan sampai pecandu, menyuntik segala macam. Singkat Wow. cerita, saya pulang ke Indonesia tanpa ijazah, tanpa apa-apa. Yang ada malah bawa penyakit ya. Oh, Karena saya kena hepatitis C, tapi puji Tuhan saya berobat ya. 8 bulan, lalu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tapi memang nggak gampang gitu ya. Pas pulang Indonesia saya masuk keluar rehabilitasi kurang lebih 2 tahun. Ya, hal-hal bodoh apa yang Pascal pernah lakukan waktu mungkin di Amerika atau di Australia yang begitu bodoh gitu, yang selain tentunya narkoba dan ini? Hal-hal yang bodoh yang pernah dilakukan ya. Saya rasa kalau di Amerika tidak begitu parah ya, karena di Amerika masih ada kakak saya di sana. Tapi waktu di Australia, Oh, si Reo. Rio betul, Rio. Kita kenal juga nih. Oh, lu di Seattle dong berarti? Itu di Seattle betul. Oh, tahun Iya. berapa lu di Seattle? Tahun 96. 96 di Seattle sama Rio. Oke. Nah masih ada dia gitu. Kemudian di Australia, wah kegiatan yang bodoh sih banyak sekali ya. Karena saya mulai terlibat dengan
dengan gangster, organized crime, mulai jadi dagang, jadi bandar dan segala macam. Apa yang sebenarnya Pascal cari dengan melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin pada saat itu apa ya? Karena dibilang mencari jati diri juga enggak, tapi mungkin karena pergaulan ya. Karena pergaulan, karena memang apa yang saya mau, I just wanna have fun. Terus terang saya nggak bisa salahkan siapa-siapa. Memang itu pilihan saya menurut saya. Setelah saya pikir-pikir, memang saya lahir dari keluarga broken home. Dari istri saya, mama papa saya bercerai sejak saya kecil. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu bukannya alasan kenapa saya memakai drugs sebenarnya ya. Tapi Not an excuse lah ya. it's just an excuse. Karena saya pelajari bahwa semua itu adalah pilihan. Iya. Nah, tentunya kalau orang kena narkoba, saya percaya mereka yang jangkis itu tahu bahwa narkoba itu nggak baik buat kesehatan. Tahu. Nah, tentunya kamu waktu itu juga pengen bangkit, pengen pulih gitu. Tapi pernah jatuh kan pasti, jatuh bangun itu penyebabnya apa gitu kalau misalnya bisa diceritakan. Jatuh bangun itu disebut relapse. Nah, relapsing ini terjadi karena menurut saya kenapa orang bisa kembali ke masa lalu? Karena mereka tidak memiliki pandangan akan masa depannya. Setiap orang yang nggak memiliki visi, otomatis dia akan kembali ke masa lalunya. Oleh sebab itu, saya mulai belajar bahwa kalau kita mau berubah, kita harus mencari visi yang baru. Ya kan? Ada orang bilang kalau orang nggak punya visi, cari pacar yang baru gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya balik ke pacar baru, galau, balik ke pacar lama, balik terus, balik gitu ya. Sama juga orang penjara, keluar penjara, begitu nggak punya visi, balik lagi gitu. Atau mungkin juga karena nggak ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya juga ya. Sehingga membuat orang itu jatuh bangun terus gitu ya. Betul, pastinya. Dan itu visi harus visi yang datangnya dari Tuhan yang akan membantu kita, yang akan tentunya memperkuat kita dan lebih jelas arah hidupnya gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut ya. Nah, pemirsa tentunya bertanya-tanya bagaimana kemudian kisahnya sampai Pascal bisa keluar dari dunia narkoba yang begitu kelam. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan bahas setelah break yang satu ini. Orang tua saya sendiri, karena menurut saya yang bisa memulihkan seseorang kembali kepada jalan yang benar bersama dengan Tuhan tentunya, ada orang yang mendukung. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih dalam Good News Program, hari ini kita bicara tentang virtuous profiling, kembali kepada Pascal Lasmana. Nah, oke, bisa ceritakan nggak kemudian bagaimana kisahnya sampai Pascal itu mengalami pertobatan yang sejati, sampai bisa keluar dari dunia narkoba? Ya, mungkin ada orang bilang karena rehabilitasi atau karena apa begitu ya. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya itu karena dari orang tua saya sendiri. Karena menurut saya yang bisa memulihkan seseorang kembali kepada jalan yang benar bersama dengan Tuhan tentunya, ada orang yang mendukung dan terutama orang tua yang mendukung. Ya, apa yang orang tua Pascal lakukan? Nah, memang yang saya lihat karena saya juga melayani di rehabilitasi tersebut, kebanyakan anak ini sepertinya dibuang oleh orang tuanya. Nah, sedangkan mama saya setiap kali ada orang bilang, wah anak kamu nggak punya masa depan begini, mama saya bilang enggak.
pasti Pascal berubah. Pasti Jadi mama percaya bahwa Pascal Mama, pasti bisa betul. berubah. Pasti Pascal berubah, dan mama saya nggak pernah sama sekali mengutuki saya, nggak pernah dia marahin atau gimana, nggak. Tapi dia percaya Tuhan pasti pakai kamu, dan itu membuat saya semakin kuat. Jadi saya rasa itu merupakan kekuatan yang perlu. Kalau ingin ada pemulihan terjadi, harus ada seseorang yang mengasihi orang tersebut melewati batas apapun dan tetap mengatakan hal yang positif, dan itu terjadi sama hidup saya sehingga saya Tahun bisa berapa berubah. pasnya pada saat Pascal meninggalkan dunia narkoba itu? Kurang lebih tahun 2000 2000. Apa mendekati yang terjadi 2001. waktu itu? Sebenarnya saya sudah keluar masuk rehabilitasi hampir 5 kali ya, mungkin 5-6 kali. Saya cuci darah, masuk lagi, keluar sampai lagi, cuci darah juga? ya berkali-kali, pakai obat ini, obat itu. Nah, singkat cerita, ada satu hari di mana saya mengalami lawatan Tuhan. Saya mengalami lawatan Tuhan, dan seperti Tuhan bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan kupotong dan kubuang seperti pohon yang sudah tidak berguna. Tapi kalau engkau mau bertobat, aku akan pakai engkau. Dari situ saya udah nangis banget. Saya bilang, oke Tuhan, kalau saya hidup, saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan. Dan memang pada saat itu saya pakainya banyak sekali dosisnya. Saya suntik banyak sekali, dan ternyata saya hidup. Kemudian saya bilang sama saya, Mam, saya mau ke rehabilitasi ini 1 tahun, jangan ganggu saya. Saya mau brainwash otak saya dengan pemikiran yang baru. Dan kemudian saya lakukan itu. Dan benar-benar disitulah mulai pemulihan dan pemulihan terjadi. Jadi Dan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu yang Iya. merubahkan hati Pascal. Betul. Jadi Dan selama 1 tahun itu Pascal total mulai bersih atau clean slate gitu. benar-benar clean slate, karena di 1 tahun itu pun di tempat rehabilitasi saya melayani di sana, saya buat sistemnya, saya mulai untuk belajar mengenal orang, saya mulai belajar untuk mencari tahu kenapa sih orang begini, kenapa orang bisa melakukan hal ini. Saya mulai tertarik dengan yang namanya manusia, behavior atau perilaku manusia seperti apa, sikap-sikapnya, dan itulah yang akhirnya ujung-ujungnya membawa saya kepada pekerjaan yang saya lakukan, karena saya sering counseling, saya banyak pelayanan ke daerah, saya banyak keliling, saya melihat bahwa manusia begitu unik, tapi ketika dicuri oleh iblis, mereka akhirnya nggak berguna. Sebenarnya ada banyak potensinya. Nah, oleh sebab itu saya menjalankan apa yang saya jalankan, karena saya melihat bahwa kita semua orang-orang yang luar biasa, punya potensi yang besar, dan perlu digali dan perlu dicari tahu gitu. Dampak dari pertobatan Pascal itu apa? Dampak dari pertobatan saya tentunya pergaulan saya berubah tentunya, dan juga keadaan rumah, misalnya di rumah mama saya, dan juga bisnis mama saya, dan apapun yang kami kerjakan semuanya lebih luar biasa tentunya. Iya. Dahsyat. Jadi setelah Anda bertobat tentunya hidup itu menjadi lebih indah gitu. Pasti banget, karena memang setelah saya bertobat ada banyak hal-hal yang baru. Tentunya ada banyak pintu-pintu yang saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah berpikir bahwa saya dulu pikir gini, wah kalau mantan pecandu nggak pernah sekolah dapat ijazah, tentunya mau kerja apa gitu ya. Saya pikir wah harus jadi pendeta, harus jadi penginjil atau itu saja. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang saya pernah pikirkan. Dan Tuhan baik ya dalam kehidupan Pascal. Kamu pernah kena sakit hepatitis apa tadi? Hepatitis C. C pun Tuhan sembuhkan dalam Sekarang udah 9 sembuh? bulan. Sudah sembuh. Terus biasanya kalau setahu saya kalau pecandu narkoba yang kelas berat itu kan susah untuk punya keturunan ya. Tapi dalam hal ini kamu juga sudah punya anak. Betul. Memang karena sebelum menikah mertua saya bilang kamu harus cek dulu. Oke, saya cek dulu, ternyata sudah clean. Oke, baru menikah. Mau punya anak. Ini sesuatu yang mengembirakan. Bisa ngomong di depan kamera nggak kepada para jangkis yang mereka sedang mungkin jatuh bangun atau mungkin mereka yang merasa masalah lain perjudian, mabuk-mabukan, bisa ngomong dong? Ya, saya percaya bahwa kita semua pernah jatuh dalam dosa. Dan pada saat kita jatuh dalam dosa, terutama dosa merusak diri sendiri karena narkoba, kita berpikir wah hasilnya pasti nanti kita nggak bisa punya masa depan, kita nggak bisa pulih karena penyakit ini dan itu. Tapi saya yakin kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mau berubah cara berpikir kita bisa diubahkan. Good. Amin. Ya pemirsa, tentunya Anda ingin tahu lebih lagi nih bagaimana kelanjutannya dari segmen Good News kita hari ini ya, dari topik Good News kita hari ini Virtuous Profiling. Tetap stay tune bersama dengan kami. Nanti setelah kembali dari break ada Urban Cross yang akan membawakan lagu pujian yang luar biasa buat kita semua. Tetap stay tune dalam Good News program.
I love you. I sing I love you. I sing I love you. I love you so good. Dia kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. When the sun is rising, I see your face. When the sun goes down, I see your face. Every day in my life, you are in my mind. Every day in my life, you whisper to my ear. I sing I love you. I sing I love you. I sing I love you. More than life. I sing I love you. I sing I love you. I sing I love you. More than life. I sing I love you. I sing I love you. I sing I love you. More than life. 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 Ya, ada Urban Cross dengan album mereka Dream Lights. Ya, siapa ini juru bicaranya? Saya Adi. Adi bisa memperkenalkan timnya terlebih dahulu. Ya, ini pemuji kita, singer kita Priscilia, Vivi dan Bernard. Ya, dan Oke. our musicians. Di bass ada Michael, gitar ada Steven, drum ada Evan, percussion ada Ikoy, dan di keyboard piano ada Amos. Oke, welcome back to Good News Program. Ya. Udah pernah ke Good News Program kan tahun lalu? Ya, Oke, good. it's good to be back here. Nah, ini Oke. apa yang baru nih dengan album kalian Dream Lights ini? Ya, jadi tahun lalu kita itu launching kita punya CD, dan pada saat kita launching CD tahun lalu itu kita lakukan live recording concert. Oh, oke. Dan pada saat itu kita buat sekaligus DVD-nya. Jadi yang dibawa kali ini DVD Iya, ya. DVD. Ya, ya. dampak dari album Dreamlight sendiri ini apa sekarang so far? Ya, so far kita bersyukur lagu-lagu dari album kita sudah menjadi berkat bagi banyak gereja. Kita juga sudah launching bahkan hingga ke Malaysia waktu Oh, itu tahun nice. lalu. Jadi puji Tuhan beberapa lagu kita sudah memberkati banyak orang. Bagus sekali. Gitu. Memenuhi pengharapan yang dari pada waktu buat album kan pasti istilahnya punya ekspektasi gitu. Masuk nggak ekspektasi itu kepada waktu udah berjalan ini? Kita bersyukur dari lagu-lagu yang kita coba ciptakan gitu. Dengan judul albumnya Dreamlights, kita berharap dengan setiap yang mendengar lagu-lagu kita bisa mereka yang mungkin mimpi-mimpinya sudah padam gitu ya, sudah putus asa, udah nggak punya harapan. Dan dari lagu-lagu yang kita ciptakan
hidup mereka bisa dibangkitkan lagi, semangat hidup bisa dibangkitkan, yang putus asa bisa punya pengharapan lagi. Good. Apakah ada kesaksian khusus tentang album ini yang sudah beredar di pasaran selama ini? Kesaksian khusus dari beberapa gereja ya, itu ada respon ke kita dari Twitter, dari sosial media. Mereka cukup diberkati, sangat diberkati dengan lagu-lagu yang ada. Dan yang tadinya katanya sempat down hidupnya gitu ketika mendengar lagu-lagu kita, mereka punya semangat lagi gitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Selamat Thank you ya. Selamat atas diluncurkan DVD ini dan kami berdoa biarlah DVD ini akan menjadi lebih banyak berkat lagi buat orang-orang yang melihat dan mendengarkannya. Okay? Nah, sekarang kepada kuis pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah nama grup yang datang pada hari ini untuk memberkati kita sekalian di Good News Program? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah paket DVD Dreamlights dan juga ada buletin ya, persembahan dari Urban Cross. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa wah saya kurang ini. Akhirnya mereka konsentrasi kepada kelemahannya bukan kepada kekuatannya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa dalam segmen Good News Program ini kita akan berbicara tentang virtuous profiling. Langsung aja kepada Pascal Lasmana, bisa ceritakan kepada kami atau jelaskan virtuous profiling itu apa gitu? Oke, jadi virtuous profiling itu merupakan satu alat tes, bukan alat tes psikologi tapi alat tes kepribadian yang memang biasanya di Amerika atau dari negara lain sudah memakainya dan diciptakan di sana untuk mencari tahu orang ini punya kekuatan apa, bakatnya apa, sehingga mereka bisa ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pekerjaan atau mungkin apapun yang mereka lakukan. Nah, virtuous profiling saya ciptakan sendiri, jadi suatu profiling system yang boleh bilang dari Indonesia yang memiliki nilai yang lebih tentunya, karena biasanya profiling system itu hanya bicara mengenai karakter saja dan juga tidak banyak bicara mengenai skill. Tapi dari virtuous profiling ini kita bisa melihat skill seseorang, kita bisa melihat karakter mereka, cara mereka bekerja, berkomunikasi, dan bahkan ada nilai empati dan nilai spiritual. Dan itu saya rasa hal yang jarang atau tidak ada di profiling yang lain. Jadi ini salah satu cara untuk seseorang mengenal siapa dirinya lah, kepribadian dia lah. Jadi bersama sekalian definisi daripada virtuous atau bahasa Indonesianya itu adalah suatu perilaku gitu ya. Bagaimana seseorang mempunyai perilaku yang dengan standar yang sangat tinggi. Nah ini tujuannya tentunya adalah bagaimana seseorang didorong untuk mempunyai standar yang tinggi gitu ya. Betul, karena memang kalau orang mengenal dirinya lebih, tentunya dia akan lebih mudah untuk
meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa, wah saya kurang ini. Akhirnya mereka konsentrasi kepada kelemahannya, bukan kepada kekuatannya. Sedangkan virtuous profiling, kita ingin orang menemukan kekuatannya, sehingga mereka fokus pada kekuatannya, sehingga potensi mereka bisa menjadi maksimal. Dan itu yang kami lakukan, kami bantu juga untuk perusahaan-perusahaan. Kami bantu untuk anak-anak sekolah yang ingin mencari bakat, mereka mau sekolah di mana, kemudian supaya nggak salah jurusan, supaya nggak gitu salah ya, jurusan, ya bisa memakai alat ini juga. Banyak yang salah jurusan ya? Banyak salah jurusan sehingga karena disuruh orang tua, karena banyak hal lah. Tapi ketika mereka mengisi virtuous profiling yang secara online, kemudian mereka bisa melihat hasilnya langsung, mereka jadi tahu. Kemudian juga orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, biasanya perusahaan hire kami, perusahaan kami, Virtuous International, untuk melihat kekuatan dari setiap orang-orang dalam perusahaan tersebut. Sehingga ketika mereka tahu, wah ini orang ternyata salah, harusnya nggak tempatkan di sini. Atau ternyata dia butuh bantuan, dia tempatkan di sini nggak efektif. Oleh sebab itu kita juga sebagai konsultan untuk HR dan memang itu. Jadi bisa orang yang tepat ditempatkan di posisi-posisi yang di tepat. Posisi yang tepat. Begitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa virtuous profiling ini begitu perlu? Apakah hanya untuk menempatkan orang-orang itu aja atau bisa menggali potensi yang terbaik dari seseorang itu? Tentu bisa menggali potensi yang terbaik dari orangnya, karena memang yang lebih diuntungkan sebenarnya adalah orang tersebut. Karena ketika kita diberitahu keadaan kita yang sebenarnya, otomatis kita dengan lebih mudah memperbaikinya. Contohnya kita mau pergi ke satu tempat, kalau orang kasih tahu, kamu di mana? Oh saya di sini. Oke, kamu mau ke sana. Kalau dari situ arahnya ke sini. Tapi kalau kita nggak tahu kita di mana, kita susah diarahkan. Nah dengan virtuous profiling kita check up dulu, kita tahu kita di mana, sehingga kita bisa mengarahkan orang itu ke tingkat yang lebih lagi. Dan itu yang kami lakukan. Metode apa yang Pascal gunakan dalam virtuous profiling ini? Oke, metodenya kami pernah sih beberapa kali gitu ya dalam bentuk kuesioner. Jadi ada yang diisi, terus nanti di-score untuk bisa tahu kepribadian kita yang mana gitu. Kalau virtuous profiling pakai metode apa? Sebenarnya metode kita sangat mudah. Kita malah hanya dengan 105 pertanyaan yang diisi secara online. Kemudian dari situ hasilnya akan terlihat semuanya, dan memang saya buat sedemikian simpel, bacanya nggak rumit, hasilnya pun nggak harus bahasa Indonesia nih ya? Bahasa Indonesia, kita bahkan ada 10 bahasa nanti ke depannya. Wow. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penjelasannya bisa lihat secara langsung, ada grafiknya. Dan juga beberapa perusahaan kita provide juga untuk consulting, kita bisa baca organisasi mereka, departemen mereka. Dan itu bisa dilihat di website kami di www.virtuousinternational.com. Oke, mungkin ini nanti pemirsa sekalian kita mungkin suatu kali kerjasama antara Virtuous dengan Good News Program nih bisa membantu pemirsa sekalian, karena di antara pemirsa sekalian ini banyak orang-orang yang mempunyai masalah gitu. Betul. Ya. Masalah terbesar adalah 34% adalah masalah keluarga. Tentunya masalah keluarga. Ya, betul sekali. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga masalah keuangan nih. Oke. Jadi dari 3 hal ini nanti kita akan berusaha untuk membantu pemirsa sekalian. Bisa nggak kira-kira nih kita terapkan untuk secara ringkas bagaimana orang-orang yang di rumah yang nonton Good News Program mereka bisa belajar sesuatu dari virtuous profiling ini. Oke. Mungkin secara singkat saja, karena memang kita bisa membantu untuk orang-orang yang untuk keluarga, untuk orang yang mengalami masalah keuangan, dan juga yang terakhir untuk tadi masalah kesehatan gitu ya. Nah sebenarnya dengan virtuous profiling, dengan Anda mengetahui profil Anda jadi tahu gaya hidup Anda itu seperti apa. Contohnya dari virtuous ini, virtuous itu merupakan singkatan dari V adalah visionary, orang yang melihat jangka panjang. I itu adalah entrepreneur, yaitu orang yang melihat selalu keuntungan. R itu adalah realis, orang yang melihat sesuatu dengan SOP. Kemudian T ada taskmaster, yang bekerja terus gitu ya. U ada unifier, orang yang banyak network ya. Dan kemudian E ada empathy, dan S adalah spiritual. Dan kalau dari seluruh virtues ini bisa balance, saya yakin orang itu hidupnya secara keuangan, secara keluarga, dan secara kesehatan pun semuanya pasti akan baik. Tahan di situ, kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia nggak milih orang sembarangan. Dia tahu profilnya persis. I love you so good. Dia kata lagi nggak mood, bagiku kau very good.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Nama saya Melati, orang tua saya adalah seorang petani. Kami biasa hidup berpindah-pindah. Terakhir kami tinggal di Pembatu, jaraknya sekitar 1 hari 1 malam, melewati hutan. Orang tua saya memiliki 13 orang anak. Saya nomor 5, adik saya ada 8. Kalau di rumah kami terbiasa membantu orang tua. Sekarang sejak ada panti Pondok Kasih Anugerah di Uetubu, saya dan adik-adik saya Roy, Mary, Mawar, Vivin, Tinya, dan Aldo tinggal di panti. Sekarang saya bisa sekolah kelas 6. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Selain itu, saya diajar baca firman dan memimpin pujian. Pada hari Minggu, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah membantu saya, terlebih kepada Tuhan Yesus. Abah, aku udah mau sekolah, aku udah berani balik ibu guru. Iya, aku juga takut merokok dan lap. Kapelele sekolah nak kapan itu? Baru balik ibu guru. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Saya percaya tentunya setiap orang mau menjadi lebih baik karena sesuatu yang jelek itu nggak enak gitu ya. Sesuatu yang mencelakakan diri kita sendiri juga nggak enak. Nah, ini ada kesempatan untuk pemirsa sekalian untuk kita mendengarkan bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi seseorang yang tentunya jauh lebih baik. Oke? Nah, saya mau tanya dulu nih, virtues profiling, apakah ini alkitabiah? Oke, sebenarnya virtues profiling itu saya bisa katakan alkitabiah sekali. Karena memang kalau kita lihat, setiap kali waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia nggak milih orang sembarangan. Dia tahu profilnya persis. Yang orang ini adalah orang yang lebih strategis. Walaupun dia tanpa melakukan profiling terlebih dahulu tentunya. Karena Tuhan Yesus dia menciptakan, dia tahu gitu ya. Profilnya secara... Profilnya udah langsung DNA-nya kebaca gitu ya. X-ray langsung ketahuan gitu. Dia tahu, oh yang satu ini ekstrim banget nih. Oh yang satu ini bakal bisa begini. Dia lihat Paulus mungkin, wah ini orang ekstrim bisa gimana gitu ya. Nah, tapi sayangnya kita tidak punya kemampuan itu gitu ya. Oleh sebab itu kita butuh bantuan. Nah memang virtues profiling ini membantu. Organisasi gereja juga bisa dibantu untuk itu supaya tahu oh jadi orang ini kekuatan di sini dan yang cocoknya di mana gitu ya. Kalau itu saya mengerti gitu. Tapi saya tergelitik dengan statement Pascal tadi bahwa virtues profiling pun dapat diterapkan untuk keluarga. Nah, misalkan sekarang kita ngomong pasangan suami istri, gimana caranya kita melakukan profiling terhadap suami dan istri? Katakanlah yang sering bertengkar gitu. Kan udah menikah nih maksudnya. Ya, sering menikah. Ya, kalau memang setiap pasangan itu saya percaya tidak ada yang compatible, ya. Tidak ada. Nggak ada yang compatible, ya. Walaupun Alkitab mengatakan bahwa carilah pasangan yang sepadan misalnya. Ya, sepadan. Sepadan bukan berarti compatible. Ya. Compatible artinya semuanya nyambung, nggak mungkin gitu. That's why kalau saya lakukan ini untuk counseling, contohnya kalau mau gitu ya, di profile, nggak usah ceritain masalahnya apa. Begitu hasilnya ada depan saya bisa bacakan. Pasti Anda berantem misalnya, Anda orang yang lebih detail, Anda orang yang lebih pengen semuanya harus dengan SOP, semua harus dengan berjalan harus dengan peraturan yang begini. Sedangkan ibu yang lebih, udahlah nggak apa-apa lah, it's okay lah, ya kan? Jadi seringkali mungkin yang terjadi konfliknya adalah pada saat ingin melakukan satu kegiatan, Daniel maunya, apa dong kita harus punya perencanaan, begini.
Tapi roh Tuhan suruh sekarang langsung berjalan, langsung bergerak, langsung begini. Mau langsung, nah itu aja sudah terlihat di virtues profilingnya misalnya gitu. Atau ada satu pasangan yang mungkin punya pertengkaran karena empatinya lebih rendah. Aduh kan kasihan dia, udah kenapa sih kasihan sama orang seperti itu? Nah ada orang-orang yang empatinya rendah, empatinya tinggi. Nah jadi dari virtues profiling kita bisa melihat konflik-konflik apa saja yang terjadi. Dan pada saat kedua pasangan tahu, sehingga tahu, oh pantesan, jadi saya harus lebih mengerti. Kalau pasangan saya ini memang gaul sekali, nggak bisa lepas dari BlackBerry-nya karena dia seorang unifier. Saya harus mengerti. Sedangkan dia tahu, oh, iya. Makanya pasangan gue nih brengsek banget nih gitu ya. Itu ketahuan gitu. Jadi harus ya mengerti. Nah memang itu bisa dilakukan. Jadi terus kemudian setelah dimengerti ternyata kepribadiannya seperti apa, apakah bisa dicarikan jalan keluarnya supaya pertengkaran yang sama tidak terjadi lagi gitu? Nah tentunya itu ada. Nah memang kita menyediakan kelas-kelas, tapi yang penting sekarang ini saya menulis satu buku. Saya menulis satu buku yang memang bilang secara universal. Saya percaya buku ini bisa membantu orang pada saat mereka mengerti profil mereka, pada saat mereka mengerti kehidupan mereka. Ada 7 area dalam kehidupan mereka yang mereka perlu kembangkan, dan saya rasa itu penting sekali. Di buku ini nanti akan dibahas. Ya, oke. Masalahnya gini, ada beberapa orang pemirsa kita yang mungkin mereka ada di desa kecil gitu ya, yang kebetulan mereka punya antena parabola, tapi mereka nggak punya internet nih. Nah, bagaimana caranya profiling yang sangat sederhana banget, model orang sederhana ala desa gitu? Bagaimana profiling orang sederhana dengan cara desa? Bagaimana mereka berkutat dengan bercocok tanam, dengan no pollution gitu ya, nggak ada teknologi, tapi mereka kebetulan bisa lihat Good News program. Ini jadi acara favorit mereka gitu misalnya. Gimana caranya untuk profiling diri mereka atau pasangan hidup mereka secara simple gitu? Secara simple. Nah, menurut saya juga karena ada yang namanya karunia, yaitu the spirit of discernment ya. Karunia membeda-bedakan roh. Nah disitulah saya rasa kita perlu menjadi orang yang sensitif. Satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengerti orang lain ialah dengan kita mau merendahkan diri untuk gak merasa lebih hebat dan lebih kuat gitu ya. Dengan begitu kita bisa mau mendengar. Sebab itu firman Tuhan bilang lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara. Nah saya senang sekali dengan Galatia 6. Dan saya ambil prinsip ini satu perikop favorit saya. Biarlah kita yang lebih rohani menegur orang yang kurang rohani, supaya kita sendiri jangan jatuh dalam dosa. Setiap orang harus memiliki tanggungannya sendiri, mengerti dirinya sendiri, baru dia mengerti orang lain. Nah hal seperti itu saya rasa penting. Kalau orang-orang di desa mungkin gak bisa profiling orang lain, kalau ada punya kerendahan hati, mau mendengar, berkomunikasi, dengan itu saja kita bisa. Ini kunci yang baik nih. Jadi merendahkan diri, hati, dan kemudian yang kedua mendengarkan pasangannya walaupun sebawel apapun juga. Betul, gitu. Harus dengerin, harus berkomunikasi. Sebisu apapun juga gitu. Betul sekali. Oke, nah pemirsa, sebelum kita akan take a break, saya rindu membacakan satu doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang ada di Papua. Dia pernah meminta bantuan doa ke Departemen Konseling dan Doa kami untuk bantuan doa untuk suaminya, dan beberapa saat kemudian dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Selamat malam, saya mau bilang terima kasih untuk doanya. Suami saya sudah 1 minggu ini tidak mabuk lagi." Ya, puji Tuhan saudara ya. Terus dia juga minta tolong supaya didoakan lagi agar suaminya boleh melakukan ini secara konsisten, pertobatannya supaya menjadi pertobatan yang konsisten. Puji Tuhan saudara, Tuhan sanggup menjawab doa kita dimanapun kita berada. Kalau masih dia ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami sekarang juga. Atau pemirsa, kalau ada doa Anda yang sudah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa berikan juga praise report kepada kami supaya kami dapat membacakannya dalam Good News program. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, karena masih ada satu segmen lagi. Anda harus kembali kepada esensi dasar bahwa bagaimana dengan hubungan Anda dengan Tuhan secara pribadi. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini.
Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang virtuous profiling. Langsung aja kepada Pascal. Nah, adakah kata-kata dorongan yang Anda ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah sebelum kita berpisah? Oke. Ya, menurut saya bahwa kita semua diciptakan Tuhan dengan suatu potensi yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menghargainya atau kita tidak tahu bahwa ada hal yang besar yang tersimpan dalam diri kita. Bukan hanya itu saja, kita juga harus belajar untuk mengerti bahwa orang lain juga punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu kalau kita ingin berhasil dalam banyak hal, kuncinya ialah build a good relationship with God, dengan Tuhan dan dengan orang sesama kita. Oleh sebab itu saya dengan virtuous profiling, saya hanya punya 3 saran saja. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang bisa membangun hubungan dengan baik, membina keluarga dengan baik, dengan yang pertama yaitu acceptance. Kita harus belajar untuk menerima orang, perbedaan yang ada. Kita harus tahu bahwa orang itu memang diciptakan Tuhan begitu unik, antik-antik. We have to accept them the way they are. Ya. Unik, antik-antik. Unik, antik-antik. Yang kedua, kita harus belajar mengasihi, ya, love them dengan tanpa syarat, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yeah. We just have to love them. Kita harus bisa terima bahwa nggak ada orang yang lewat dalam kehidupan kita kebetulan. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan. Dan yang ketiga, orang itu membutuhkan yang namanya pujian. Nah, kalau kita bisa accept orang, kita bisa mengasihi orang, dan kita bisa memuji mereka, memberikan say thank you sincerely kepada anak kita, orang tua kita, atau orang yang terdekat kita. 3 hal ini saja kita bisa lakukan. Saya rasa itu satu hal yang powerful, yang bisa mengubahkan. Tapi powerful. Terima kasih Thank you, Pascal. Pascal. It's a blessing to have you here. Terima kasih sekali ya. Oke, Thank puji Tuhan. you. Pemirsa sekalian, pernahkah dalam kehidupan Anda mengalami satu kekalahan gitu ya? Pernahkah dalam kehidupan Anda harus misalnya mengalami kebangkrutan, atau mungkin Anda mengalami sakit penyakit, atau mungkin mengalami satu masalah yang istilahnya maju kena mundur kena. Nah, saya sebut satu kondisi ini adalah bernama setback atau satu delay gitu ya, atau satu hambatan dalam kehidupan. Kalau Anda adalah orang yang saya maksudkan, mari kita lihat bersama-sama daripada firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan berbicara secara tegas dan baik buat Anda. Kita akan melihat bersama-sama daripada kitab Yesaya, daripada pasal yang ke-40 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 30, firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung." Pemirsa sekalian ya. Jadi dengar baik-baik. Kalau hari ini adalah Anda orang yang saya maksudkan, dengar baik-baik pemirsa sekalian. Anda harus kembali kepada esensi dasar bahwa bagaimana dengan hubungan Anda dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau Anda adalah orang yang sedang mengalami setback atau mengalami hambatan dalam kehidupan, tahukah pemirsa sekalian bahwa di dalam Alkitab kita begitu banyak sekali orang-orang yang normal seperti Anda dan saya. Orang-orang yang mengalami hambatan kehidupan, saya sebut adalah orang-orang yang normal pemirsa sekalian. Hanya orang-orang yang tidak normal yang mereka tidak pernah mengalami
mengalami hambatan kehidupan. Tetapi pada waktu Anda mengalami hambatan itu, yang terpenting adalah bagaimana responnya Anda menghadapi hambatan itu. Orang-orang yang mudah kalah, orang-orang yang minta maaf saya sebutkan adalah dengan kata pecundang. Pada waktu mereka menghadapi hambatan, mereka akan berusaha, ada reaksi yang pertama, mereka menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara orang tua aku bercerai. Oh, gara-gara aku nggak pernah disekolahkan ke luar negeri. Oh, gara-gara aku anak orang miskin. Oh, gara-gara aku lahir di desa atau lahir di negara ini. Ini adalah orang-orang yang hanya mencari-cari alasan. Yang kedua, orang-orang yang bukan saja menyalahkan orang lain, tetapi mereka lari dari permasalahan itu, pemirsa sekalian. Dengar baik-baik, apabila engkau lari dari masalah yang sedang kau hadapi, misalnya nggak bayar utang, atau mungkin misalnya Anda lari dari keluargamu, Anda bosan dengan istri, dengan suami, Anda cari pasangan hidup yang lain, itu lari dari masalah, pemirsa sekalian. Karena apa? Orang yang lari dari masalah, orang itu bukan orang yang dewasa. Jangan lari dari masalah, karena apabila engkau lari dari masalah, engkau seperti anak kecil, nggak dewasa. Tetapi jadilah orang yang ketiga, orang yang mau belajar, tanya kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan dalam kehidupanmu, akui, pemirsa sekalian. Saya rasa sebagai manusia hidup, nggak mungkin orang sempurna. Saya juga sering berbuat salah, tetapi pada waktu kita berbuat salah, maukah kita menyadarinya? Dengan berkata, iya ya, ini salahku kok. Aku yang teledor, aku yang kurang hikmat, aku yang nggak pernah berdoa, aku yang istilahnya suka menang sendiri gitu. Tetapi pada waktu Anda mulai mengatakan seperti itu, carilah satu sumber yang terbaik. Dan saya percaya firman Tuhan di sini tadi berkata bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Dari ujung sampai ujung, dari atas sampai bawah, Tuhan menciptakan semuanya. Dia punya segala macam hikmat. Ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal bahkan berkata bahwa dialah yang mempunyai segala emas, perak, dan segala bumi dan isinya ini punya dia. Kalau itu Tuhan yang adalah sosok yang kau cari, maka saya percaya Anda mencari sosok yang tepat. Dan dia bukan hanya Tuhan yang pemilik segalanya, tetapi yang terluar biasa, dia adalah Tuhan yang menerima saudara apa adanya. Bahkan dia mati buat saudara. Dia mau memberikan nyawanya buat saudara. Setiap tetesan darahnya itu berharga buat kehidupan Anda. Dan kabar baiknya, good newsnya adalah ada kesempatan kedua. Dan saya percaya apabila Anda mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saya percaya hidupmu bukan saja mengalami perubahan, mengalami pertobatan, tetapi engkau naik dan engkau tidak turun. Maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan mulai hari ini akan terjadi satu titik balik dalam kehidupanmu. Hambatan-hambatanmu akan dia rubah menjadi satu platform untuk engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau naik dan tidak turun. Mari kita berdoa, pemirsa sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa di rumah yang sedang mengalami hambatan, kemacetan, kebuntuan dalam kehidupannya, apakah dalam hubungan suami istri, atau mungkin dalam keuangan mereka, dalam bisnis mereka, mungkin dalam kesehatan mereka. Bapa, Tuhan kau melihat hati mereka yang terdalam. Lawat Tuhan, periksa Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Lawat Tuhan, lawat. Apabila Anda adalah orang yang sedang mengalami lawatan Tuhan saat ini, angkat tanganmu, arahkan ke televisi. Saya mau berdoa bagi Anda. Biarlah kuasa kasih daripada Kristus Yesus melawat hidupmu saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, terima impartasi ini. Aku memberkati hidupmu. Aku memanggil engkau kembali untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan apa yang saya katakan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku. Terima aku sebagai anak. Masuk dalam hidupku. Aku terima engkau. Aku terima engkau. Ampuni aku. Ampuni aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rubah hidupku Tuhan. Rubah hidupku. Terima pemirsa sekalian. Tuhan sedang bekerja pada kehidupanmu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati hidupmu. Terima berkat Tuhan. Terima kemurahan. Terima kasih-Nya. Terima kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya pemirsa, itulah kebersamaan kita selama 1 jam ini. Dan saatnya kita untuk
pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan menjumpai pemirsa di pekan yang akan datang di hari, stasiun televisi, dan jam yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih sekali atas setiap dukungan dan support yang sudah Anda berikan kepada kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugrah.net. Anda juga dapat mencari kami di Facebook, yaitu fanpage Anugerah Ministries, dan Anda dapat ikutin Twitter kami, yaitu Anugrah.net di Twitter. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.